em, barang-barang atau produk yang ada di Kemala Home Living tuh rata-rata memang handmade ya? Betul, ya semuanya kita memang utamain handmade karena kita bangga dengan kemampuan para perajin di Indonesia dengan skill yang sangat tinggi untuk buat kerajinan dan juga kita mengutamakan bahan-bahan baku yang diperoleh secara bertanggung jawab lah begitu. Kita mau kemana nih Kak? Kita mau makan siang, makan bakmi gitu. Sejujurnya aku belum pernah nyoba sih, tapi suamiku suka banget ke situ. Jadi kayak yaudah ya, kita coba ya. Lagi di Milky Me, ini lokasinya di Jalan Benda, Kemang. Kenapa kita makan di sini Kak? Karena laki gue suka, jadi gue coba aja ya, ini enak apa enggak. Oh, paham. Kebetulan deket dengan toko yang abis ini kita mau mampirin ya Kak. Sekarang aku masih di Kemang nih, tapi melipir sedikit ke Jalan Benda, tepatnya di Kemala Home Living. Dan di sini sudah ada Dian. Halo. Dian adalah pendiri sekaligus pemilik dari toko yang apa ini namanya? Toko home decor kali ya Dian ya kita menyebutnya. Iya. Dian boleh diceritain di Kemala Home Living ini ada apa aja? Oke, di Kemala ini ada produk-produk home decor dan aksesoris untuk dekorasi rumah. Nah, jadi yang utamanya salah satunya adalah produk-produk dari kayu. Ini kayak kita di sini ya, yang depan ini ya. Bener, jadi produk kayu untuk menyajikan makanan maupun buat masak gitu. Menyajikan misalnya mangkok dari kayu seperti ini. Terus kalau untuk masak maupun display makanan ada talenan juga. Bahannya dari kayu jati. Jadi semuanya tuh solid wood ya di Kemala ini ya. Ya, kayu jati yang tersertifikasi gitu. Maksudnya bahannya itu diambil dari perhutani gitu. Jadi memang sudah sustainable dari produksinya. Oke. Gitu. Dan selain tadi kan ada ya apa ya mangkok ya. Kemudian ada talenan. Ada juga yang kecil-kecil. Bener. Ya, jadi misalnya ini ada tatakan gelas, terus ada juga piring-piring kecil yang lucu. Bisa buat snack, bisa buat macam-macam, cake juga gitu, atau display perhiasan bisa juga dipakai gitu. Jadi sebetulnya Kemala itu produk kayunya multifungsi gitu. Jadi meskipun kayu misalnya buat dapur, tapi juga nih bisa dipakai buat display aksesoris di rumah gitu. Jadi sebenarnya bisa dipakai buat macam-macam gitu. Selain dari yang bahan-bahan kayu, ada apa lagi nih? Ada. Oke. Yuk kita kesini yuk. Jadi di sini ada juga bahan-bahan dari kaca dan kuningan gitu, brass and glass. Misalnya ada kotak kayu, kotak kaca ya. Ini bahannya kaca dan ini kuningan gitu. Ini bisa buat menyimpan perhiasan atau kosmetik, lipstick dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita juga punya bingkai buat foto gitu, dan dari berbagai ukuran. Plus ada vas-vas kecil juga gitu. Nah, di ini bahkan bisa
bisa dibuka. dibuka ya? Ya bener. Jadi misalnya mau Penasaran. naruh sesuatu, kayak kadang kan ada juga nih yang koleksi stones ya. Nah yang lucu-lucu bisa ditaruh di sini. Taruh sini ya. Oke. Kristal. Bener. Betul. Terus misalnya mau ditaruh di atasnya bunga juga bisa kayak gitu. Karena dia bolong gitu ya. Ya. Terus selain dari kaca, ini kan kaca biasa. Nah, kita juga ada kaca yang recycle. Oh, Ya. recycle dari apa nih, Dian? Ini dari bekas-bekas kaca yang nggak terpakai lagi, kayak gitu. Jadi ini dileburin, lalu diolah lagi supaya bisa dipakai. Nah, metodenya ini ditiup, gitu. Jadi biasanya hand blown, gitu, ditiup, dibikin bentuknya, makanya bentuknya nggak sama persis satu sama lain. Karena emang benar-benar manual ya. Bener, ya, gitu. Jadi memang barang-barang atau produk yang ada di Kemala Home Living itu rata-rata memang handmade ya. Betul, ya, semuanya kita memang utamain handmade karena kita bangga dengan kemampuan para perajin di Indonesia dengan skill yang sangat tinggi untuk buat kerajinan, dan juga kita mengutamakan bahan-bahan baku yang diperoleh secara bertanggung jawab lah, begitu. Oke, ada apa lagi nih Dian? Soalnya banyak banget nih. Oh iya. barangnya di sini. Oke, jadi selain produk Kemala sendiri, kami juga di toko ini ada brand partners namanya. Dan kita senang banget kolaborasi dengan brand partners yang istilahnya dimiliki oleh perempuan gitu. Karena Kemala juga, nama Kemala sendiri itu diambil dari nenek aku yang udah almarhum gitu ya, yang dulu single mother plus successful business owner gitu. Jadi aku terinspirasi dengan semangat itu gitu. Jadi dalam kegiatan dan network Kemala, aku juga seneng banget bisa kerjasama dengan other business owners gitu. Nah, selain kayu, keramik, Kemala juga punya produksi sendiri, itu basket-basket dari anyaman enceng gondok gitu. Dan macam-macam ya, size-nya, bentuknya. Iya. Nah, selain untuk misalnya nyimpan produk-produk di rumah, misalnya buku atau topi gitu. Ini juga bisa dipakai buat bungkus kado. Gitu. Ya buat hampers gitu ya, Iya. bingkisan-bingkisan. Iya. Udah tinggal kayak dipilih dari produk-produk yang ada di sini, bisa ada gelas, kayak lilin atau apa, digabung, udah deh. Bener. Jadi bingkisan yang manis gitu. Iya. Tapi habis itu bisa dipakai juga gitu tempatnya. Dan di Kemala kalau misalnya belinya langsung ke toko, datang ke toko, itu dapat diskon 15%. Gitu. Jadi kita tinggal pilih boxnya yang mana, wadahnya kayak apa, masukin produk, terus dibungkus free, kita sediain jasa bungkus kado free, terus dapat diskon 15% deh. Gitu. Dian, boleh diceritain nggak awal mulanya Kemala tuh gimana sih? Jadi Kemala itu mulainya itu sebagai online bisnis di tahun berapa ya? 2014. Berarti udah 9 tahun ya, hampir 10 tahun. Lumayan. Pokoknya kurang lebih waktu LL mulai, labing-labing mulai juga Kemala mulai. Iya, kita nih kalau episode yang lalu ketemu sama Hadi dari The Newsroom dan Manual, dan mereka juga salah satu teman seperjuangan 2013 mulainya. Nah, ini ketemu teman seperjuangan lagi nih 2014 mulainya. Iya, bener. Terus jadi waktu itu mulainya online, jualan lewat Instagram, Facebook gitu. Sampai sekitar tahun 2017. Nah, 2017 akhir itu Kemala akhirnya buka toko di Pasar Santa. Mungkin teman-teman pemirsa masih ingat Pasar Santa yang sempat ngehits banget. Iya, di tahun itu ya. Iya, hits banget. bener. Iya, karena banyak makanan, terus toko-toko yang lucu-lucu. Nah, Kemala di situ dari 2017 sampai akhir tahun lalu. Gitu. Lumayan lama loh. Iya. Soalnya kan dari yang tempat itu ngehits banget, sampai akhirnya beberapa toko kan akhirnya memutuskan untuk cabut kan. Dan Kemala masih bertahan di sana. Iya, jadi sampai waktu itu udah ngalamin COVID juga, ya sempat tutup setengah tahun lebih gitu. Sampai akhirnya kita putusin untuk pindah ke lokasi baru di Kemang ini, di Jalan Benda nomor 54. Nah, kita sekarang dengan lokasi baru ini lebih luas, moga-moga lebih nyaman juga buat teman-teman yang belanja.
Dan kita selain bisa belanja di sini, kita juga tetap menyediakan toko online gitu. Masih bisa pesen lewat WhatsApp, tapi juga sekarang udah ada Tokopedia gitu. Customer sendiri nih Dian, rata-rata tuh siapa sih? Biasanya customer itu ini ibu-ibu muda atau yang baru punya rumah gitu, mau ngisi rumahnya dengan produk-produk yang lucu tapi fungsional gitu. Jadi mulai dari isi dapurnya, terus misalnya isi ruang tamu, kita juga ada sarung bantal, ada bantal buat di sofa gitu. Terus selain itu juga dari perusahaan gitu. Kalau perusahaan itu biasanya pesan kado untuk clients, buat Lebaran, buat Natal, Tahun Baru, itu gitu. rame ya. Bener, iya. Terus yang satu lagi itu biasanya dari restoran, dari hotel atau coffee shop itu bisa custom gitu, custom kayu misalnya, piring kayu atau talenan kayu atau meja kayu kecil gitu. Itu kita juga bisa bantu. Gitu. Kalau kayak tadi ya kayak corporate gifts atau kayak tadi ya hotel, restoran atau cafe pengen pesen di Kemala, kontaknya kemana? Bisa kontak ke WA kita atau nomor telepon, bisa telepon 0812 990 68272. Halo dia. Hafal ya. Atau lewat email. Oke. Ya, gitu. Itu ada di profil kita di Instagram. Ya. Terus Dian, kamu kan udah hampir 10 tahun nih. Kamu ada rencana apa sih dalam waktu dekat? Ada nggak yang pengen kamu explore atau mungkin produk baru yang pengen kamu kembangin? Ya. Personally aku pengen mencoba nih bikin furniture yang kecil-kecil gitu, buat misalnya buat office atau buat hobi gitu ya, misalnya untuk alat-alat buat penggemar vinil misalnya. Terus juga pengen ngembangin produk yang materialnya itu mix material gitu. Sekarang kan Kemala banyak banget di kayu. Nah, gimana ngembangin model-model yang mix kayu dan misalnya brass gitu supaya lebih unik aja. Gitu. Benar, masih unik, tetap explore, tapi juga masih dengan ciri khasnya Kemala ya, materialnya ya. Ya, gitu. Dian, tadi kan kita udah sempat bahas tuh kalau produk-produknya di Kemala ini tuh dikerjakan oleh pengrajin lokal. Bisa diceritain nggak gimana sih akhirnya kamu bisa bekerja sama dengan mereka dan gimana cara kamu tuh menjaga lah ya relationship dengan para pengrajin ini? Oke. Jadi waktu Kemala mulai di 2014-an itu kita kerjasama dengan kurang lebih 4. Hanya 4 pengrajin. Nah dari situ itu trial and error tuh gitu. Pasti karena ya. kan kerjasama dengan pengrajin kita butuh kepercayaan gitu, lalu menjaga kualitas gitu. Jadi dari situ Kemala berhasil menjaga hubungan gitu. Dan di sini temanya tuh kalau dari aku sendiri itu bagaimana kita bisa empower gitu. Empower tuh gimana sih? Pertama itu tadi landasannya ya yang kepercayaan. Jadi kita sama-sama hubungannya saling menguntungkan dalam arti kita ketika berbisnis gitu menjaga kualitas. Jadi empowering dari sisi kualitas juga. Jadi yang mungkin tadinya pengrajin itu mentingin produksinya cepat aja gitu. Tapi nggak dilihat gitu ya kualitasnya nggak gitu. dijaga. Yang penting jumlahnya sekian dalam waktu sekian gitu ya. Iya benar. Nah itu jangka panjangnya tuh kurang bagus juga gitu. Karena nanti kalau misalnya nggak laku, ya akhirnya kita nggak bisa ngelanjutin kan hubungan itu. Nah itu pertama. Lalu yang kedua juga buat aku pengen kerjasama yang adil gitu. Jadi bisa menghargai kualitas craftsmanship-nya. Itu yang selalu diperbaiki ya. Kalau dari Kemala pengen selalu lebih baik gitu ya, dari sisi finishingnya misalnya, lalu kualitas kayunya gitu, kita usahakan yang terbaik. Nah gitu kita kasih apresiasi yang sepantasnya untuk itu buat para pengrajin. Nah terus gimana menjaga hubungannya dan gimana memperluas jaringan dengan pengrajin, yaitu ini sih menjaga hubungan sih intinya kalau dari aku gimana aku bisa
sama-sama membantu mensejahterakan. Jadi sama-sama lah Saling Kemala bantu. maju, mereka juga maju, dan juga itu tadi menjaga kepercayaan gitu. Kepercayaan buat aku adalah aku bisa kerja sama langgeng sama mereka, tapi dari para pengrajin pun itu juga menjaga kualitasnya, dan itu butuh ya trial and error lah. Kalau udah cocok, moga-moga bisa awet terus gitu. Benar. Dan kamu kan udah ngejalanin bisnis ini kan tadi ya hampir 10 tahun. What's your biggest challenge? Wow, my biggest challenge, kalau biggest challenge itu kalau di awalnya itu tadi ya dari sisi pengrajinnya, Sourcingnya atau? lebih ke ininya sih, konsistensi dalam kualitas. Oke. Itu. Ya. Itu terus mungkin buat aku pribadi itu ngebangun yang tim yang solid gitu, itu nggak mudah juga karena dari awal tuh Kemala timnya kecil, tapi dengan apa namanya semakin berkembang, kita juga responsibilities-nya juga semakin luas ya, masing-masing anggota tim dan semakin bertambah. Di situ aku juga temanya tuh pengen empowering, di mana tim aku juga kalau bisa Kemala maju, mereka juga sama-sama bisa ikut maju juga, sama-sama makin sejahtera gitu. Dian, thank you ya sharing-sharingnya. Thank you. Semoga Kemala tuh semakin berkembang lagi. Amin. Dan buat temen-temen nih yang di sekitar Kemang atau lagi ke sekitar Kemang bisa langsung ke tokonya di jalan apa nih? Jalan Benda nomor 54A. Dan di Ya. tokonya kira-kira bakal ada apa sih Dian ke depannya? Kedepannya kita rencana nih selain teman-teman bisa belanja, bikin kado, itu juga kita mau ngadain workshop gitu. Kemungkinan di akhir pekan atau misalnya di liburan gitu, supaya ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya ngerangkai bunga, caranya bikin kado yang bagus gimana dan Aduh, itu lain penting tuh. sebagainya. Iya. Jadi Karena rencananya nggak kedepannya bisa. kita mau undang juga loyal customers Kemala, sama juga customer-customer baru gitu untuk bisa participate di workshop Kemala. I see. Tapi kalau yang tidak bisa mampir nih ke toko, bisa belinya di mana? Bisa beli di Tokopedia atau lewat WhatsApp ataupun DM di Instagram Kemala Home Living. Oke, jadi dari segala lini bisa ya ngontaknya. Ya. Thank you ya Dian ya. Thank you. Thank you juga teman-teman yang udah ngikutin. Kalau misalnya teman-teman punya saran atau punya masukan, kira-kira LL harus kemana, langsung aja ya komen sini nih, di bawah sini. Dadah. Dah.